Islam itu punya banyak dimensi. Nah, kita mau bicara dari dimensi yang mana? Kalau bicara dimensi fikih, persis seperti dikatakan Profesor Musa Asy'ari bahwa Indonesia ini sudah Islam, sudah Darul Islam dalam kacamata fikih. Jadi sekarang bayangkan di sini ada suku Minang yang jelas-jelas Islam. Kalau dibilang tidak Islam pasti ngamuk. Minang itu Islam. Sampai mengatakan bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah. Tapi Minang itu menerapkan sistem keluarga matriarkal. Sementara kita tahu bahwa prinsip dasar di dalam syariat atau fikih Islam, di keluarga prinsip hukum keluarga itu patriarkal. Nah, bagaimana mungkin ada adat matriarkal yang mengaku Islam? Yang cuma ada di Minang itu, tempat lain nggak ada, di Jogja nggak ada. Sama-sama Islamnya. Dengan kata lain, kita tidak harus menjadikan Indonesia ini sama dengan Timur Tengah, tidak harus, tidak bisa, dan tidak usah. Nah, soal peran NU dan Muhammadiyah, sebetulnya selama ini sudah dilakukan. Terus terang aja NU dan Muhammadiyah itu dulu itu tidak serukun sekarang. Dulu itu tidak serukun sekarang lah Pak Musa ya. Kalau generasinya Prof Musa, generasi saya ini sudah rukun sekali ini. Sebelum itu ya sangat tidak rukun. Apa boleh buat? Kita tidak mungkin bisa mengembangkan ukhuwah Islamiyah tanpa ukhuwah watoniyah. NU sama Muhammadiyah itu tidak akan bisa rukun kalau tidak ada kesadaran tentang ukhuwah watoniyah. Sampai sekarang aja masih kok soal permulaan bulan puasa aja tidak bisa sama kok sampai sekarang. Bahwa kita tidak bertengkar karena punya kesadaran kiranya mengemban kepentingan bersama untuk keutuhan bangsa ini. Ya. Dulu itu nilainya wah enggak boleh ada orang NU kok mantu dapat Muhammadiyah itu enggak boleh. Enggak boleh, itu aib besar itu dulunya. Tapi kami berhasil mengembangkan sekarang udah biasa. Orang Muhammadiyah dapat mantu NU, orang NU mantu Muhammadiyah. Nah selebihnya ya mari saling bertoleransi. Kalau Pak Musa mau hari ini puasa, monggo saya besok saja, itu tidak masalah. Gitu. Kalau memang beda dan tidak mengganggu hubungan ya sudah, mari saling bertoleransi saja. Gitu. Prof Musa terawihnya 8 rakaat, ya silakan 8 rakaat berhenti saya terus, gitu kan tidak apa-apa. Kalau tidak terawih juga tidak apa-apa. Gitu. Dan seterusnya gitu. Karena ini hal begini ini. Jadi apa nilai-nilai yang perlu kita adopsi supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Nahdlatul Ulama misalnya tahun 2019 kemarin Munas Alim Ulama menyatakan bahwa kategori kafir tidak, jadi ini bukan cuma soal sebutan ya. Kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Karena kita punya kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan damai dan hidup berdampingan dengan damai tidak mungkin kecuali semua harus dianggap setara. Kalau ada diskriminasi kan tidak mungkin damai. Semua harus dianggap setara. Maka Kiai NU menyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan. Artinya ya tidak ada relevansi hukumnya, tidak menjadi pembeda di antara warga negara di depan hukum. Kafir maupun non kafir setara. Jadi ini bukan cuma sebutan jangan bilang kafir, non muslim aja. Walaupun dibilang non muslim kalau tidak setara sama saja. Baik,
Ya, gimana ya. Jadi kalau kita mau, itu tadi ada pertanyaan apakah mengindonesiakan Islam atau mengislamkan Indonesia. Ya. Bicara Islam itu kita harus ingat bahwa Islam itu punya banyak dimensi. Nah, kita mau bicara dari dimensi yang mana? Kalau bicara dimensi fikih, persis seperti dikatakan Profesor Musa Asy'ari bahwa Indonesia ini sudah Islam, sudah Darul Islam dalam kacamata fikih. Pada awal abad ke-20, ketika orang-orang Quraisy di Yaman ya, dikejar-kejar oleh kelompok Najd ya. Dan kemudian ada kebutuhan untuk mencari tempat baru. Mereka ingat bahwa di Indonesia ini ada umat Islam yang merupakan teman-teman belajar mereka dulunya itu. Belajar di Mekah, ini kiai-kiai di Indonesia ini kan belajar bareng sama kiai-kiai Hadramaut lah dulu. Kira-kira di Mekah dan lain-lain ya. Sehingga mereka tahu di sini ada teman, sahabat yang kalau mereka datang ke sini mereka akan disambut baik. Ya. Tapi persoalannya Indonesia pada waktu itu Hindia Belanda yang di bawah kekuasaan Ratu Kafir Wilhelmina. Padahal secara fikih hijrah ke Darul Kufr itu haram. Secara fikih waktu itu. Hijrah ke Darul Kufr itu haram. Sehingga ada yang minta fatwa bagaimana hukumnya hijrah ke Hindia Belanda. Nah itu dijawab, ya itu ditulis di dalam Bugyatul Mustarsyidin itu. Hukumnya boleh halal hijrah ke Indonesia karena Indonesia ini secara fikih dianggap sebagai Darul Islam karena sudah pernah dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim. Dan sekali menjadi Darul Islam, status itu tidak bisa berubah sampai kiamat. Nah, gitu itu. Itu cara pandang fikih. Nah sekarang mungkin kita bisa kembangkan pemikiran fikih yang baru terkait semua ini. Ya. Tetapi ada dimensi yang lain, yaitu dimensi peradaban, bahwa Islam itu peradaban. Sama-sama Islam, antara satu peradaban Islam dengan peradaban yang Islam yang lain bisa beda. Peradaban Islam Umayyah dengan peradaban Islam Abbasiyah itu beda. Dengan peradaban Islam Utsmaniyah beda. Antara Abbasiyah di Baghdad dan Bani Ahmar di Kurtuba, Spanyol, beda. Sama-sama Islam. Nah di Indonesia ini tumbuh peradaban Islam. Dan jangan kecewa kalau memang beda dari Arab. Beda ini peradaban Islam yang tumbuh di sini memang beda. Apa boleh buat? Memang beda. Dan sekarang bayangkan di sini ada suku Minang yang jelas-jelas Islam. Kalau dibilang tidak Islam pasti ngamuk. Minang itu Islam. Sampai mengatakan bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah. Tapi Minang itu menerapkan sistem keluarga matriarkal. Sementara kita tahu bahwa prinsip dasar di dalam syariat atau fikih Islam, di keluarga prinsip hukum keluarga itu patriarkal. Nah bagaimana mungkin ada adat matriarkal yang mengaku Islam? Yang cuma ada di Minang itu, tempat lain nggak ada, di Jogja nggak ada. Sama-sama Islamnya, cuma ada di Minang. Tapi itulah Islam yang tumbuh sebagai peradaban. Dan kenapa masih sah dianggap sebagai Islam? Karena operasionalisasi dari adat matriarkal itu di Minang tidak sampai
melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Itu aja. Makanya disebut adat basadi syara. Asal tidak melanggar syara, ya boleh aja adat dipelihara terus. Nah, ini Islam dalam perspektif peradaban. Maka menurut saya ya tidak usahlah kita bertanya bagaimana mengislamkan Indonesia atau mengindonesiakan Islam. Tidak, ini sudah peradaban Islam ini. Ini satu hal yang saya kira menjadi realitas yang bisa kita tolak. Jadi kalau Indonesia ini mau bergaul di dalam pergaulan antar bangsa, mau ndak mau mukanya itu loh muka Islam. Ini apa boleh buat? Karena 80% dari 270 juta orang Muslim. Kalau kita ndak pakai muka Islam, kita cari muka dari mana gitu. Adanya itu muka Islam. Indonesia sudah Islam. Sudah ndak usah dipikirin. Nah, satu hal yang penting menurut saya di sini bahwa kita punya hak, kita punya klaim atas format peradaban Islam yang sama otentiknya dengan yang berkembang di Timur Tengah. Dengan kata lain, kita tidak harus menjadikan Indonesia ini sama dengan Timur Tengah. Tidak harus, tidak bisa, dan tidak usah. Apalagi dengan kenyataan bahwa sebetulnya di dalam sendi-sendi peradaban Islam Nusantara ini atau Islam Indonesia ini itu ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita tularkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban-peradaban Islam di tempat lain. Sebagaimana tentu ada banyak elemen dari peradaban lain yang kita serap dan bermanfaat untuk kita. Itu sudah pergaulan yang alami, tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Nah, kemudian soal hak asasi manusia dan hak bangsa. Konteksnya yang beda ini. Kalau hak asasi manusia ya ini soal individu-individu manusianya. Kita semua ini punya hak asasi semua. Gitu. Nah, kalau hak bangsa, nah ini sesuatu yang baru. Hak bangsa ini adalah klaim yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia dan sejak lahirnya bangsa-bangsa baru pasca Perang Dunia Kedua. Dulu itu bangsa-bangsa seperti Mesir, kemudian Maroko, Aljazair dan lain-lain tidak punya hak bangsa, Pak. Mereka semua ada di bawah wilayah Turki Utsmani selama berabad-abad. 600 atau 700 tahun merupakan bagian dari Turki Utsmani. Bangsa Mesir tidak punya hak untuk bernegara. Nah, hak untuk bernegara bagi bangsa-bangsa ini, Mesir, Yordania, mana lagi Syria, Maroko dan lain-lain, itu baru ada sesudah Turki Utsmani bubar dan sesudah Perang Dunia Kedua. Ini hak bangsa. Nah, maka kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ini adalah hak bagi bangsa-bangsa untuk mengklaim haknya mendirikan negara sendiri-sendiri. Nah, kita mengklaim seluruh Nusantara ini antara dua benua dan dua samudra ini sebagai satu bangsa. Sebagai satu bangsa. Makanya dulu itu Bung Karno itu sebetulnya pengen Malaysia itu kita aneksasi, itu pengen dulu Bung Karno itu sebetulnya ya. Bahwa itu tidak tercapai soal lain. Karena
Jadi ini klaim tentang satu entitas bangsa. Nah cuma ya sekarang sudah terjadi, ada Papua Nugini, ada Timur Timur, Timor Leste yang tadinya dianeksasi lalu lepas lagi, ada Brunei dan lain sebagainya. Ya ini realitas yang harus kita terima hari ini, bahwa cakupan wilayah bangsa Indonesia ya, itu memang dibatasi oleh perbatasan internasional yang sudah diakui secara internasional. Itu saja sudah, mari kita terima. Ya. Nah, kalau hak asasi manusia, yaitu hak asasi yang kita akui untuk setiap orang di Indonesia. Masing-masing punya hak asasi. Yang namanya hak asasi itu ya macam-macam. Hak untuk mendapatkan penghasilan, hak untuk bebas dari ketakutan, hak untuk mencari kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, karena hak masing-masing punya hak di mana-mana, maka potensi konflik itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Maka tadi saya bicara, kita butuh tatanan untuk mengelola konflik dan kita butuh membangun budaya untuk menghormati tatanan itu supaya impuls konflik yang memang inherent di dalam hak itu sendiri ini tidak kemudian merajalela begitu saja. Ya. Nah, soal peran NU dan Muhammadiyah sebetulnya selama ini sudah dilakukan. Ya. Terus terang aja NU dan Muhammadiyah itu dulu itu tidak serukun sekarang. Dulu itu tidak serukun sekarang lah mampus saya. Kalau generasinya Prof. Musa, generasi saya ini sudah rukun sekali ini. Sebelum itu ya sangat tidak rukun. Apa boleh buat. Nah, jadi kesadaran untuk membangun kebersamaan ini memang bukan kesadaran yang dari sononya, bukan kesadaran yang dari sononya, tapi kesadaran yang tumbuh kemudian. Saya tidak perlu bicara tentang bagaimana asal-usulnya, tapi saya ingin bicara saja bagaimana, apa sebetulnya proses yang membuat NU dan Muhammadiyah jadi rukun sekarang ini. Yang pertama-tama jelas bahwa kita ini menjadi rukun karena kita menyadari tentang kepentingan bersama atas bangsa ini. Kepentingan bersama atas bangsa ini. Tahun 84 itu Kiai Ahmad Siddiq membangun satu framework keagamaan, ya, satu kerangka keagamaan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Ya, kalau tadi Pak Mahfud menyatakan Islamiyah itu ukhuwah yang ala Islam, bukan antar orang Islam. Ya, ya ini memang multi tafsir Pak, karena yang namanya nisbat, ya. Yaknya itu Islamiyah, itu yaknya itu yak nisbat, itu bisa berarti macam-macam ya. Bisa dinisbatkan pada tempat, bisa dinisbatkan pada kelompok, pada identitas, juga pada nilai-nilai, pada cara. Nah, yang populer, ya apa boleh buat, yang terlanjur populer, ukhuwah Islamiyah itu dinisbatkan pada identitas Islam, di persaudaraan sesama Muslim. Sedangkan ukhuwah Watoniyah itu persaudaraan di antara warga sebangsa. Ukhuwah Basyariyah persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Itu tahun 84 itu. Tahun 84 Kiai Ahmad Siddiq itu. Nah baru tahun 2019 kemarin Paus Fransiskus dan Dr. Ahmad At-Tayyib Syekhul Azhar menandatangani dokumen bersama yang mereka sebut Wathiqatul Ukhuwah Al-Insaniyah, dokumen ukhuwah insaniyah, yang artinya itu secara letterlek sama dengan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah insaniyah itu ya ukhuwah Basyariyah.
Nah Ki Ahmad Siddiq itu tahun 84 sudah, berarti kepleset itu. Harusnya lewat depan aja tadi Prof. Ya, jadi Ki Ahmad Siddiq tahun 84, Paus Fransiskus dan Syekh Thoyib itu tahun 19, jadi Paus Fransiskus dan Syekh Thoyib itu terlambat 35 tahun dari Ki Ahmad Siddiq sebetulnya. Nah, orang sering salah lihat di sini, salah perspektif dalam melihat antara ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basariyah. Biasanya orang melihat Basariyah ini yang tingkat yang paling luas, kemudian lingkup lebih kecilnya Watoniyah, lingkup lebih kecilnya Islamiyah. Makanya ada orang NU sekarang bicara soal kita harus kembangkan juga ukhuwah Nahdiyah di antara orang-orang NU. Karena menganggap begitu. Padahal sebetulnya tidak begitu nalarnya itu. Nalarnya adalah ukhuwah Basariyah dulu harus ada. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengembangkan ukhuwah Islamiyah tanpa ukhuwah Watoniyah. NU sama Muhammadiyah itu tidak akan bisa rukun kalau tidak ada kesadaran tentang ukhuwah Watoniyah. Sampai sekarang aja masih kok soal permulaan bulan puasa aja tidak bisa sama kok sampai sekarang. Ya. Bahwa kita tidak bertengkar karena punya kesadaran kiranya mengemban kepentingan bersama untuk keutuhan bangsa ini. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa ada, dalam hal ini contohnya NU Muhammadiyah, kalau ada ukhuwah Watoniyah. Kalau tidak ada ukhuwah Watoniyah ya tidak ada. Seandainya tidak ada kepentingan untuk memelihara keutuhan bangsa, NU Muhammadiyah ini tidak butuh rukun. Sudah. Ya poyok-poyokan terus. Ya, nah, mari kita lihat bahwa persaudaraan sebangsa ini pun tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kesadaran tentang persaudaraan sesama umat manusia. Bagaimana mungkin orang Jawa yang bentuknya beda dari orang Maluku tadi itu, ya hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda. Bisa merasa bersaudara itu dari mana? Kalau tidak ada persaudaraan sesama umat manusia. Kita merasa bersaudara karena kita tahu sesama umat manusia. Nah ini kesadaran yang penting kita bangun. Persis seperti sabda Rasulullah SAW di Mina pada Haji Wada. Ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid ayyuhan nas. Ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun Rasulullah itu khitabnya itu. Ayyuhan nas. Ingat, Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu. Ala la fadla ala arabiyyin, ya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ya. Ingat, tidak ada keunggulan orang Arab atas orang Ajam. Ya. Wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar. Tidak ada keunggulan orang yang kulitnya merah atas orang yang kulitnya hitam. Dan sebaliknya. Karena semua inna abakum wahid. Kita ini saudara. Persis ini yang disuarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini teologi kemanusiaan semacam ini setahu saya, ya memang baru Kanjeng Nabi yang ngomong.
Teologi sebelumnya itu tidak begitu. Orang-orang teologi Yahudi itu menganggap orang non-Yahudi itu derajatnya lebih rendah daripada Yahudi. Demikian juga agama-agama yang lain, sama. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini sadar atau enggak, sadar atau tidak ya. Kenapa kita bisa mengembangkan kebersamaan? Pertama-tama kita tahu apa saja nilai-nilai yang kita ini sama-sama sudah. Sama-sama NU Muhammadiyah ini sama-sama tauhidnya, sholatnya sama-sama 5 waktu. Ya, Qur'annya ya itu sama. Jadi kita tahu kita punya nilai yang sama. Pertama. Yang kedua, kita bersedia mengadopsi nilai-nilai yang diperlukan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Nilai toleransi, nilai kebangsaan. NU dan Muhammadiyah sama-sama mengadopsinya. Kalau ada nilai asal ya, nilai kuno yang tidak sesuai, kita bersedia merubah. Ya. Dulu itu nilainya wah enggak boleh ada orang NU kok mantu dapat Muhammadiyah itu enggak boleh. Enggak boleh, itu aib besar itu dulunya. Tapi kami berhasil mengembangkan, sekarang udah biasa. Orang Muhammadiyah dapat mantu NU, orang NU mantu Muhammadiyah. Udah biasa. Karena ini nilai yang harus diadopsi walaupun merubah nilai asal loh ini. Wah dulu itu berat ini. Orang NU dapat mantu kok subuhan enggak kunut itu berat. Dulu itu enggak bisa. Tapi sekarang kita mau merubah, mengadopsi nilai baru bahwa itu enggak masalah lagi. Harus kita tolerir sebagai nilai yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai walaupun beda. Nah selebihnya ya mari saling bertoleransi. Kalau Pak Musa mau hari ini puasa, monggo saya besok saja, itu tidak masalah. Gitu. Kalau memang beda dan tidak mengganggu hubungan ya sudah, mari saling bertoleransi saja. Gitu. Prof. Musa terawihnya 8 rakaat, ya silakan 8 rakaat berhenti saya terus, gitu kan enggak apa-apa. Wong enggak terawih juga enggak apa-apa, gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi gitu, jadi pertama-tama bagaimana kita mengidentifikasi dan membangun kesadaran tentang nilai-nilai yang kita memang sudah sama. Gitu. Yang memang sudah selama ini kita pegang teguh bersama. Yang kedua, kita identifikasi nilai-nilai yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Termasuk di dalamnya ya macam-macam aturan tatanan itu. Ini nilai yang kita butuhkan, harus kita terima. Tidak boleh kok menganggap ini tidak cocok lalu jadi alasan untuk menolak tatanan negara, itu tidak boleh. Itu harus kita terima. Kalau misalnya ya namanya fikih itu pendapat bisa bermacam-macam. Ya, kalau ada pendapat fikih yang tidak sesuai, ya harus kita pikirkan bagaimana supaya bisa menerima. Tidak boleh jadi alasan gitu. Dulu itu zaman Pak Mahfud jadi ketua MK, beliau ini mengesahkan atau menerima gugatan untuk mewajibkan orang tua biologis ya, memberi nafkah kepada anak biologisnya, walaupun secara hukum tidak ada ikatan perkawinan. Itu keputusan MK-nya begitu, Kiai. Nah lalu ada sebagian itu sampai Kiai Maimun Jubir nunggui sendiri Basul Masailnya NU itu. Karena ada beberapa kiai menganggap ini keputusan MK tidak sesuai dengan fikih. Gitu. Saya bilang sama teman-teman, pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya bukan apakah orang tua biologis wajib
menafkahi anak biologis itu sesuai dengan fikih atau tidak, bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah boleh negara mewajibkan orang tua biologis menafkahi anak biologisnya? Boleh kalau pertanyaan begitu, negara yang mewajibkan kok. Gitu. Negara boleh mewajibkan dan rakyat harus taat kepada aturan negara, begitu saja. Karena ini hal begini ini. Jadi apa nilai-nilai yang perlu kita adopsi supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Nahdlatul Ulama misalnya tahun 2019 kemarin, Munas Alim Ulama menyatakan bahwa kategori kafir tidak, jadi ini bukan cuma soal sebutan ya, kategorinya. Kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Kenapa begitu? Karena dulu dalam zaman negara imperium klasik memang tidak setara. Kafir itu konsekuensinya halal darahnya, halal hartanya. Kalau dapat dhimah yang tidak setara dengan muslim. Tapi dalam konteks negara modern tidak lagi relevan. Semua harus setara. Kafir tidak kafir. Nah bahwa sekarang ini kita masih merasa nggak enak ya karena warisan lama sebetulnya. Gitu. Makanya tadi Pak Mahfud menyebut ya ada Islamofobia, ya saya bilang memang ada kafirofobia seperti yang dibilang Pak Mahfud tadi. Ya. Ada kafirofobia itu jelas ada. Dulu begitu memang. Nah sekarang kalau di dalam fikih kan masih, dalam fikih itu masih ada kategori kafir dhimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Ya, di fikih klasik itu masih begitu. Nah, karena kita punya kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan damai, dan hidup berdampingan dengan damai tidak mungkin kecuali semua harus dianggap setara. Kalau ada diskriminasi kan tidak mungkin damai. Semua harus dianggap setara. Maka Kiai NU menyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan. Artinya ya tidak ada relevansi hukumnya. Tidak menjadi pembeda di antara warga negara di depan hukum. Kafir maupun non kafir setara. Jadi ini bukan cuma sebutan, jangan bilang kafir, non muslim aja. Walaupun dibilang non muslim kalau tidak setara sama saja. Harus setara. Nah ini salah satu bentuk keharusan untuk mengadopsi nilai baru yang dibutuhkan demi memungkinkan hidup berdampingan secara damai. Nah selebihnya mari toleransi, yang sana ke gereja, sini ke masjid, itu toleransi aja kan enggak usah kita ikut-ikutan ke gereja lalu maksa orang ke masjid misalnya kan enggak usah. Kita tahlilan juga saya enggak akan maksa Pak Musa ikut tahlilan, enggak apa-apa. Gitu. Jadi enggak usah maksa orang, kita saling toleransi aja. Wong kita bisa tetap damai kok, asal toanya jangan keras-keras itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.